gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Halo, selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Episode ke-73. Gue mau bilang 73 tapi kayaknya 74. Atau mungkin beneran 73. Oke, 73. Oke, let's say. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue. Dan rasanya gue udah lama gak ngelakuin format ini. Karena mungkin lo kalau misalnya pendengar lama udah lihat beberapa episode sebelumnya, gue banyak ngobrol sama teman-teman podcaster lah ya jatuhnya, karena gue menemukan sebuah grup WhatsApp dan grup Discord yang isinya podcaster semua gitu, dan akhirnya dimulai dari sharing-sharing, dari ngobrol-ngobrol seputaran podcast, akhirnya ajakan collab lah ya. Dan beberapa akhirnya terrealisasi gitu. Akhirnya gue ngobrol sama Hendra dari podcast Gabut Talks. Gue ngomongin ngomongin HRD, ngomongin kantoran, segala macem lah, pokoknya seru tuh. Terus harusnya udah tayang episode sama Tommy. Gue ngomongin soal pengalaman dia yang kena PHK di masa pandemi gitu. Jadi ada insight menarik lah dari episode itu tentang kondisi kerjaan dan kondisi ekonomi secara in general lah ya. Dan yang paling menarik sih si Tommy kan orangnya bukan orang Jakarta tuh, jadi gue bisa tahu lah pandemi dan corona di luar Jakarta itu kayak gimana gitu. Jadi kalau buat yang belum dengerin, sekarang dengerin aja episode itu, episode sebelumnya tuh. Dan hari ini gue balik monolog ya, karena gue gak mungkin punya tamu tiap hari gitu. Tapi sebenarnya gue sedang mengusahakan itu gitu. Gue pengen coba mengubah format podcast gue yang darinya full monolog kayak gini, jadi ada ngobrol tamunya lah ya sama beberapa orang gitu. Gue sebenarnya udah take ada satu episode sih sama teman-teman podcast, salah satu podcast lah ya yang ada di Spotify dan di Anchor, tapi kayak belum tayang, jadi gue rahasiain dulu. Jadi kalian tunggu aja. Mungkin kalau misalnya gue bisa konsisten dan mendatangkan tamu dengan konsisten, hari Jumat itu jadi hari dengan tamu, Selasa monolog mungkin. Ya kita lihat aja gimana konsistennya gue. Kalau enggak ya sudah, sebisanya gue aja gitu kan. Kalian yang harapin dari podcast ini apa sih? Emang podcast ini sudah menghasilkan? Tapi tunggu dulu, apa ternyata podcast ini beneran menghasilkan? Karena pasti kalian kalau dengerin episode yang ini dan mungkin beberapa episode sebelumnya, kalian udah ada iklan-iklan di awal dan di akhir dan mungkin di tengah dari setiap episode yang lo dengerin. Ya gue jadi udah mulai ngambil adlibs lah ya, dan itu berkat sharing session juga dengan teman-teman podcasters yang akhirnya ngasih tahu, ternyata tuh ada tuh cara buat monetize podcast ini, walaupun ya belum sebanyak kayak lo ngomongin AdSense YouTube atau kalau lo beneran ada brand ngiklan di tempat lo gitu. Tapi ya setidaknya itu it's a start lah gitu. Dan gue iseng nyobain ngerekam, dan ya semoga kalian suka dengan iklan itu, walaupun itu pertanyaan yang aneh karena siapa sih yang suka dengan iklan. Tapi itu jadi bikin gue ide kalau gue sebenarnya pengen mau aja loh promosiin usaha-usaha kalian. Ya misalnya kalian jualan lewat Instagram atau lewat WhatsApp, kalian hubungin gue aja di podcastbosandijalan@gmail.com atau DM gue di Twitter @ramdisa.
kasih tahu jenis usaha kalian apa, kalian jualan apa, dan cara hubungin kalian apa. Nanti gue promoin deh gitu. Setidaknya gue bisa latihan buat ngomong iklan gitu, buat membacakan iklan, dan ya di saat bersamaan kalian ada channel promosi baru lah gitu. Dan semuanya itu 100% gratis buat saat ini. Kalau misalnya gue tiba-tiba terkenal, gue akan taruh tarif lah pastinya. Tapi karena sekarang gue butuh latihan. Oke, mana sini jualan online lo punya toko kue dari Instagram, punya jualan catering misal dari Instagram, kasih tahu gue aja, nanti gue bacain ya. Oke. Ya selain itu, jadi gimana, kita udah 2 bulan ya, enggak deng. Jadi ya itu aja sih ya update dari gue. Kita masuk ke pembahasan utama hari ini. Oke, gue sebenarnya pengen ngomongin ini udah lama, dan sebenarnya gue sempet ngomongin ini sama teman-teman podcasters ketika gue namu lah di podcast mereka gitu ya. Ram udah jadi tamu di podcast orangnya, udah merasa tenar gitu, padahal lo bukan siapa-siapa Ram ya. Lo inget aja gue ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi biar kalau misalnya tiba-tiba gue sombong gitu ya selengkat gue gitu, biar gue kembali pada realita kehidupan bahwa gue ini siapa gitu sebenarnya. Tapi ya ini bahasannya udah cukup lama karena kita udah masuk bulan ke-3 dari kerja dari rumah ya. Kalau lo punya privilege buat kerja dari rumah, berarti udah lebih dari 8 minggu lo kerja di rumah. Lo bangun tidur langsung cek email segala macam gitu ya. Lo meeting lewat Zoom, lewat Google Hangout, lewat apa lagi ya, those things like Skype and all gitu. Dan lo udah gak ketemu kolega kerja lo gitu ya. Dan ya kalian masih waras gak sih dengan semua kondisi ini gitu? Kayak gue akuin ya, gue di awal gue bilang gue nggak butuh ya interaksi sosial gitu. Gue senang aja, happy aja nih kerja dari rumah gitu. Tapi lama-lama kelamaan kayaknya gue bisa gila juga nih kalau nggak ada interaksi sosial dengan masyarakat pada umumnya gitu. Walaupun gue sebenarnya seneng banget, dan cukup bersyukur juga ya masih bisa kerja, masih punya kerjaan, masih bisa menghabiskan waktu dengan keluarga gitu, yang pastinya. Cuma ya itu, kita memang makhluk sosial ya. Mau se-introvert apapun lo pasti akan mulai ngerasa, oh ini kayak gue harus keluar nih gini, atau enggak gue bisa gila gitu. Dan ya gue mulai merasakan itu ya. Gue harus mengakui, dan gue nggak tahu ya cara mengatasinya gimana. Karena ini adalah salah satu contoh manusia itu tidak akan pernah puas dengan apapun yang diberikan kepadanya gitu. Karena gue dikasih WFH, gue harusnya puas karena punya kerjaan, masih punya keluarga, masih bisa, masih sehat segala macam. Tapi gue bisa ngeluh kayak gini. Dan akhirnya ketika minggu lalu ada solusi dari semua keluhan gue ini, gue bakal mengeluh juga sih. Karena kantor gue tuh udah mulai tahu lah ya, kayak karyawannya mulai gila di rumah gitu. Akhirnya ada inisiatif buat ngadain buka puasa bareng secara online. Jadi kita bakal video call dari rumah masing-masing, bakal makan dari rumah masing-masing tapi video call gitu. Jadi ini kayak tau nggak kalau lu LDR dan lu lagi sama pacar lu makan gitu di depan kamera, tapi dilakuin bersepuluh gitu sama depan semua orang gitu. Jadi keintiman yang harusnya dimiliki pasangan-pasangan LDR ini bakal dialami oleh semua pegawai kantoran. Karena gue sejujurnya gue nggak tahu ada opsi lain sih gitu. Jadi ya gue ngikutin aja gitu. Walaupun gue sebenarnya rada nggak nyaman gitu ya. Kayak gue bilang, terakhir gue video call sambil makan itu ya waktu gue sama istri masih pacaran dan kita LDR gitu. Jadi keintiman itu seakan-akan tiba-tiba hilang nih gara-gara gue harus melakukannya dengan orang-orang kantor gue gitu. Dan
Gue masih nggak tahu gimana cara menyikapi hal ini gitu. Eh, gue cuma berharap ini nggak jadi kebiasaan baru, ini nggak escalate ke hal-hal lain gitu ya. Karena kalau misalnya eh, kita mengikuti semua kelakuan-kelakuan pasangan-pasangan yang lagi LDR ya, ini nggak akan berakhir dengan baik nih. Karena gue inget ketika gue dan istri masih pacaran dan LDR tuh ya kita mulai dengan video call buat saling ngabarin gitu kan. Terus lama-lama pas kita lagi makan, kita makan bareng sambil ngeliat ke video sambil video call gitu, sambil ngeliat muka masing-masing. Terus lama-lama pas lagi belajar, karena waktu kita lagi kuliah, kita ya saling belajar di depan masing-masing. Jadi gue ngerjain project, nyalain video call, terus dia juga ngerjain kerjaan dia gitu. Sampai akhirnya karena udah saking kangennya, kita pun video call ketika mau tidur gitu. jadi kalau misalnya, karena LDR-nya kan ada perbedaan waktu juga ya. Jadi kalau misalnya waktunya gue mau tidur, gue nyalain video call dan ya istri gue ngeliatin gue tidur aja gitu. Dan sebaliknya juga kalau udah waktu jamnya dia tidur, dia nyalain video call dan gue beraktivitas sambil ngeliat dia tertidur gitu. Ini bukan ide buat orang-orang kantor ya, please jangan lakuin itu ya, karena gue nggak mau kita saling melihat masing-masing mau tidur kayak gimana gitu. Jadi mending kita stop di makan bareng, buka bareng sambil video call ya, karena sebelum ini get out of hand gitu ya, kita harus tahu boundary kita masing-masing kayak gimana. Dan ya kalau misalnya di antara kalian orang-orang kantoran mau ngelakuin itu buat circle kalian yang deket di kantoran, oke, boleh, silahkan. Tapi semoga kita nggak harus ngelakuin ini buat satu tim gitu ya, karena gue nggak bisa bayangin awkwardnya bakal kayak gimana gitu. Ini buat bukber online via Zoom, via Google Hangout aja, ini gue ngerasanya bakal awkward banget gitu. Jadi gue jujur gue nggak tahu gimana nyikapinnya gitu. Jadi itu salah satu hal yang gue kangenin aja sih dari kehidupan kantor gitu ya. Walaupun pas gue kerja dari kantor, semua hal ini nggak pernah gue kangenin, dan bahkan cenderung gue nggak suka dengan kayak gini gitu. Gue kalau ke kantor cuma pengen kerja selesaiin secepat mungkin biar bisa pulang secepat mungkin. Dan sekarang gue jam kerja kantor gue jadi abu-abu, jadi nggak ada mulai dan nggak ada akhir. Dan ini pun gue keluhin gitu. Jadi gue gimana? Apa yang bisa gue dapat dari gini? Tapi tau nggak, yang satu hal yang rada aneh yang gue kangen dari kantor adalah presentasi secara langsung gitu. Kayak gue udah berapa kali presentasi via Google Meet, via Zoom gitu ya. Feel-nya beda men, walaupun ya slide-nya sama tapi feel-nya beda gitu. Kayak mungkin gue tipe-tipe orang yang banci panggung aja gitu kali ya. Gue merasa ada presentasi di depan banyak orang di ruang meeting itu semacam performance buat gue. semacam pertunjukan buat gue gitu. Itu adalah panggung gue gitu. Man, gue absurd banget, kayak gue udah makin gila sih di rumah. Gue sampai kangen presentasi. Ini berarti memang gue ya fix gila sih gue. Mohon dimaklumin aja gitu. Tapi gue nggak tahu ya, lu ngerasain itu atau enggak. Tapi ketika lu presentasi di depan orang, lu berdiri, lu ada gerakan tangannya, lu ada nunjuk ke projection, ke screen di depan semua orang. Itu feelnya beda loh dengan lu cuma duduk di kasur dan lu dari slide ke slide berikutnya cuma klik next sambil ngomong gitu ya. Feelnya beda banget. Dan gue nggak tahu apa yang gue keluhin sih. I don't know, inilah contoh orang yang sangat privilege gitu ya, dan tidak tahu apa lagi yang mau dikeluhin. Jadi dia just making up keluhan aja gitu as you go along gitu. Gue nyari apa yang bisa gue keluhin gitu, karena ya kalau misalnya gue adalah warga Twitter, gue harusnya dibenci ya sama kebanyakan orang, karena
gue punya privilege gitu. Punya privilege, punya kerjaan, punya privilege kesehatan, punya privilege bisa kerja dari rumah, punya privilege nggak terlalu harus mikirin mau makan apa malam ini, siang ini, pagi ini gitu. Dan itu bakal membuat warga Twitter sangat benci gak sih sama gue? Karena harusnya kalau lo adalah warga Twitter ya, lo harusnya SJW, anti kemapanan gitu ya. Dikit-dikit lo mengutuk orang-orang yang ya punya harta gitu. Kemarin gue sempet lihat ada orang sharing makanan kayak biasa ya, kayak normal. Terus ada yang nyeletuk gitu kayak buat yang sharing makanan ditunda dulu ya posting-postingnya, masih banyak yang belum bisa makan gitu. Dan what? Dan gue mikir kayak wow, ke SJWN itu udah sampai segitu levelnya ya, bahwa man, you cannot even have nice things kayak makan gitu. Kayak holy shit. Dan pastinya jadi gimmick lah, jadi bahan bercandaan sih. Dan gue lebih suka dengan respon dari tweet yang itu sih, bahwa parodinya keluar, muncul segala macam. Dan itu sebenarnya yang gue suka dari Twitter ya, karena orang bisa aja serius dan mengagendakan their values ke SJW-nya gitu, tapi di saat yang bersamaan mereka bisa disleding dengan humor, dengan orang memparodikan aktivisme mereka gitu. Dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa soal itu, karena ya balik lagi, mereka aktivis, mereka nggak akan bisa nuntut warga Twitter dengan undang-undang ITE sih ya, kecuali mereka punya jabatan dan punya koneksi, ya hajar aja sih. Tapi selama nggak bisa gitu ya lu terima aja digituin sama netizen gitu, karena ya lu lucu dan netizen itu lucu juga gitu. Dan interaksi di media sosial antar netizen ini ya mungkin penghibur gue, biar gue nggak gila ya, karena hiburan tuh udah makin menipis. Dan lagi-lagi ya, ini gue orang berprivilege yang bisa bilang hiburan gue menipis, padahal gue subscribe Netflix, yang lo tahu lo nggak bakal bisa lah nonton semua konten Netflix dalam seumur hidup lo gitu, kayak saking banyak kayak konten di Netflix, di YouTube, di Spotify itu bisa gue nikmatin. Tapi ya gue pasti bisa mengeluh, lihat aja nih ya, memang orang-orang berprivilege ini ya kurang ajar orang-orang kayak gue gini. Tapi ya gitu sih, nothing much to update for my side, karena ketika gue udah biasa beberapa episode ini collab sama orang lain ya, gue ngerasa monolog rasa aneh men, sumpah. Ketika lo ngobrol sama orang ya, itu kan interaksi sosial, dan ketika itu di post sebagai episode podcast lo, ya ada ini jadi seru gitu rasanya ya, karena lo ngobrol sama orang, ngobrolin satu topik. Sedangkan monolog kayak gini gue cuma marah-marah, nggak tahu ujungnya kayak gimana, nggak tahu ini bakal ini nggak ada lessons learned-nya juga. Lo yang dengerin juga udah mau 20 menit dengerin gue ngoceh dan masih ada di sini, gue masih nggak ngerti juga gitu, karena gue nggak akan mengakhiri podcast ini dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik loh. Jadi kalau lo masih denger ini ya lo beneran cuma menghabiskan waktu saja gitu. Ya gitu sih. Dan well, you guys are doing it within your free will. So gue ya secara gak langsung berterima kasih kalau lo masih bertahan sampai menit ke ini juga, sampai episode ke segini juga gitu, karena gue tahu konten yang gue keluarin kebanyakan sampah gitu. Tapi setidaknya gue sekarang ngerasa ada banyak yang bisa gue pelajarin berkat bergabungnya gue dengan grup podcasters yang ada di WhatsApp dan yang di Discord juga gitu. Karena ternyata banyak banget yang mereka sharing gitu, dan ilmunya itu bermanfaat banget buat gue gitu. Dari sebelumnya gue lone wolf nih, sendirian bikin podcast, dan yang gue bisa lihat itu cuma podcaster yang di Spotify yang masuk chart gitu ya, top 200 lah atau gimana. Sehingga gue selalu ngerasa kayak buat podcast gue berkembang itu kayak jauh banget ya loncatannya buat ke situ gitu, karena
ya mereka pasti udah proper banget, kualitas audio udah bagus, gear udah bagus gitu. Dan ketika gue masuk grup ini, itu nggak ngerasa jauh lagi buat gue gitu. Gue bisa kenal orang-orang yang mungkin setup audionya mirip kayak gue, mungkin ada yang udah invest dikit buat audio yang lebih baik, yang pendengarnya udah lebih banyak dari gue tapi nggak sebanyak itu sehingga masuk chart. Jadi pertumbuhannya itu bisa gue rasain. Gue bisa tahu, oh ya kalau gue bertumbuh, gue bisa, inilah tangga-tangga yang harus gue achieve gitu, dibanding langsung loncat jadi seorang podcaster chart di Spotify gitu. Kayak oh ini bisa nih, kayak dan mereka ngelakuin itu semua, dan oh men, ilmunya banyak banget sih. Itu yang gue senang banget, dari editing, dari teknik ngomong, dari teknik ngundang narasumber, ada semua gitu. Dan ini bakal kepake sih, walaupun bukan buat podcast per se, tapi kayaknya bisa dibawa ke dunia nyata juga gitu. So yeah, that's a good thing that happened this past few weeks. Ya, thank you banget yang udah dengerin. Gue akhirin di sini dulu aja. Kalau kalian punya cerita-cerita lucu atau pengen ngirim apa aja, kirim aja ke email gue di podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com, atau bisa mention atau DM gue di Twitter @ramdisa. Sekali lagi di @ramdisa. Dan ya kita ngobrol-ngobrol di situ lah ya. Oke. So that's it from me. I'll check up on you guys next week. Bye-bye. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id. Sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.